welcome back to my YouTube channel. How are you today? I'm good and I hope you good. Kali ini gue mau berbagi rahasia. Ini rahasia dapur, rahasia gue pribadi ya. Tips and trick bagaimana caranya gue bisa keluar dari fase depresi atau lingkaran setan. Biasa gue menyebut depresi itu lingkaran setan. Jadi sebelum masuk ke dalam tips and trick rahasia gue buat keluar dari depresi ini, gue bakal share seperti apa sih depresi yang gue alamin. Karena menurut gue, setiap orang yang mengalami depresi itu unik. Punya fase-fasenya sendiri. Ada yang susah tidur, ada yang kebanyakan tidur, ada yang susah makan, ada yang kebanyakan makan. Jadi beragam untuk setiap orang yang depresi itu. Termasuk gue. Gue mengalami susah tidur. Kalau malam tuh susah tidur, jadinya banyaknya bergadang. Tapi kalau siang kebanyakan tidur, jadinya nggak beraktivitas gitu ya. Jadi yang gue rasain banget ya, depresi itu mengubah pola hidup gue menjadi pola hidup yang useless. Itu yang gue rasain. Jadi kali ini gue bakal ngajak teman-teman untuk fokus kepada pola hidup. Kenapa? Karena depresi itu mengubah pola hidup seseorang menjadi menurut gue sih kurang sehat, useless, tidak berwarna gitu ya. Biasa sih gue mengistilahkan diri gue adalah manusia tidak memiliki kehidupan. Jam makan nggak teratur, jam tidur berantakan, ditambah lagi juga kayak mau ngelakuin kegiatan apapun kayak tidak berdaya, tidak punya daya juang untuk melakukan, akhirnya kebanyakan diam, kebanyakan kayak ya useless lah gitu ya, kayak nggak berfungsi lagi gitu. Itu depresi yang gue alamin, tapi setiap orang itu depresinya beda-beda. Jadi di video kali ini gue akan membagi rahasia gue, tips and tricks bagaimana mengembalikan pola hidup kita yang pola hidup depresi atau orang depresi kembali ke pola hidup yang normal. So ya, yang pertama adalah orang dengan depresi itu yang berubah adalah pola hidupnya. Jadi fokus gua untuk keluar dari lingkaran setan itu atau dari depresi itu adalah mengubah pola hidup gua. Kembali ke pola hidup yang lebih sehat, yang mungkin dipandang orang-orang tuh biasa bilangnya hidup normal gitu. Jadi apa yang gue lakukan untuk kembalikan pola hidup gue menjadi pola hidup yang lebih sehat, lebih baik, adalah gue membentuk pola hidup baru. Membentuk pola hidup baru ini gue dibantu dengan apps. Gue menggunakan to-do list sebagai guide-nya. Apa aja yang gue lakuin hari ini. Dan ada hal yang tricky ya. Waktu gue pakai to-do list, gue pun mengalami up and down. Karena waktu gue pakai to-do list itu, gue nggak spesifik waktunya kapan dikerjain. Misalnya seperti workout. Ya udah, pokoknya hari ini gue akan olahraga. Tapi nggak tepat waktunya kapan. Jadi ya kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, ya semaunya, semutnya gitu. Dengan seperti ini sebenarnya tricky banget. Jadi membuat polanya tuh nggak terjadi, patternnya nggak terjadi, karena tidak ada spesifik waktu. Jadi better, saran gue dari pengalaman gue yang membuat to-do list tanpa waktu, itu sebenarnya ya, apa ya, tidak terlalu efektif. Jadi better kalau bikin to-do list dikasih waktu. Dan ya namanya juga awal-awal membuat pola hidup baru, jadi ada ya kadang benar kadang salah gitu ya, up and down. Setelah gue menemukan kayaknya lebih efektif kalau to-do list itu pakai waktu, jadi spesifik kapan gue mau lakuin gitu. Dan gue menerapkan jam 9 setiap harinya, seminggu 5 kali gue harus olahraga tepat di jam 9 gitu. Kalau misalnya ada kegiatan atau apa, bukan olahraga yang di-adjust, tapi kegiatan itu yang di-adjust dengan jam gue olahraga gitu. Misalnya, gue mau ketemu orang, atau gue mau kesini, mau kesana.
diusahakan mungkin bukan olahraga yang di-adjust, tapi waktu itu yang di-adjust. Oh gini deh, ketemunya jam 1 siang ya gitu. Misalnya yang simpelnya gue mau cuci AC, itu rutin terjadi kan berapa bulan sekali. Gue nggak mau cuci AC itu di pagi. Biasanya tukang servis bilang, Kak mau jam berapa? Nah, yang di-adjust adalah si tukang cuci AC, bukan si olahraganya gitu. Karena kan mau buat pola ya, membuat pattern, mau bikin pattern itu harus ada urutannya gitu. Jadi gue pasti bilang ke tukang servis, Bang, cuci AC-nya bisa siang nggak? Setelah jam makan. Atau kalau mepet-mepet, ya udah gue sambil makan, dia sambil cuci AC gitu. Tapi olahraga tidak diganggu. Dan ternyata itu lebih efektif untuk membuat pola. Jadi, better kalau bikin to-do list, dikasih timeline-nya, dikasih spesifik waktunya. Karena itu membantu untuk membuat pola baru. Di sini kita lagi ngobrolin bikin pola baru ya, karena depresi kan polanya acak-acakan nih, pola hidup kita nggak bener, tidur nggak teratur, makan nggak teratur, semua berantakan gitu. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah sempetin diri untuk olahraga. Seminggu mau 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, atau awal-awal mau coba seminggu 2 kali, is good, karena olahraga itu aktivitas fisik yang sangat dibutuhkan untuk orang depresi. Ya kan, kita dapat endorfin, olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita kan, apalagi orang yang depresi minum antidepresan itu banyak yang mengeluh cepat gendut, dan itu juga gue alami, cepat gendut atau menaik berat badan gitu. Dengan olahraga kan kita menjaga stabil berat badan, nah itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Yang paling pertama gue anjurin banget, rahasia gue adalah olahraga yang teratur. Dibikin waktunya, spesifik jam berapa, dan lakukan itu setiap hari. Karena itu namanya dibikin pola. Kalau kita bikin pola tapi nggak teratur, kan jadi abstrak. Jadi bukan pola. Pola itu teratur gitu ya. Yang kedua, ini penting, tapi kadang dineye-neye gitu. Yaitu jam makan. Aduh, bukan anak kecil lagi, ini udah dewasa. Kalau lapar makan, bener. Itu sangat benar. Kalau kita udah dewasa, kalau lapar ya makan. Tapi untuk orang depresi, itu kebanyakan nggak suka makan. Males makan, nggak semangat makan, nggak mood makan, nggak nafsu makan. Atau kebalikannya, sedikit-dikit makan, nyemil makan, sampai badan meledak gitu ya. Nah, jadi perlu banget kan kita balik lagi ya, fokus kita lagi bikin pola hidup baru. Mendirect diri kita dari pola depresi ke pola hidup baru yang lebih sehat. Oke, jam makan. Mau lu udah tua, mau lu dewasa, mau lu anak kecil, bikin jam makan. Karena sangat perlu untuk kalau kita bikin pola baru. Kalau gue biasanya makan pagi, bebas, kalian biasa makan pagi atau skip makan pagi setelah. Kalau gue dulu tipe yang nggak makan pagi, tapi karena gue punya lambung, gue diwajibkan untuk makan pagi gitu. Gue makan pagi jam 8, gue makan siang jam 12, gue makan malam jam 5. Itu terjadi setiap hari seperti itu. Namanya juga bikin pola, harus teratur ya. Kalau acak-acakan abstrak, bukan pola. Jadi, jam makan itu gue cantumkan di to-do list. Itu to-do list yang wajib. Mau gue mood, nggak mood, nafsu, nggak nafsu, kalau udah tening bunyi waktunya makan siang, lu harus makan siang. Dan konsep pola berpikirnya pun dirubah. Kalau gue pribadi, gue merubah konsep pola pikir gue adalah makan itu bukan mood, bukan nafsu, nggak nafsu, enak nggak enak, tapi makan itu sebuah kewajiban, keharusan yang memang harus dilakukan. Jadi gue kalau, aduh gue lagi nggak nafsu makan, gue lagi nggak mood makan, gue nggak mau makan itu gitu. Gue akan bilang sama diri gue, makan itu bukan mood, makan itu kewajiban. Kalau lu nggak makan, lu mati. Selesai sampai situ. Nah, terus gimana kalau pengen nyemil? Dari jam 12 siang sampai jam 5 sore, di atas jam 12 siang ini, di antara 12 siang sampai jam 5 sore, gue boleh jajan. Bebas. Kayak gini, ngopi, karena gue suka kopi, ngopi boleh, jajan boleh, atau apapun boleh, tapi dibatesin. Kenapa gue batesin? Balik lagi, orang dengan depresi ini minum obat antidepresan, yang dimana itu
Kebanyakan kita tuh cepet meledak gitu, badannya cepet megar ya. Jadi kalau badan kita megar, kita lihat diri kita gendut, kebanyakan lemak juga badan kita lemes ya. Kita pun ngerasa nggak pede gitu. Tapi kan kalau badan kita prima, kita lebih pede gitu dan lebih apa ya? Lebih nyaman gitu. Buat ke diri kitanya pun kita nggak minder, ya kan? Jadi meningkatkan percaya diri itu bagus gitu. Jadi gue memberi waktu. Walaupun gue udah sebesar ini, gue tetap memberi jadwal kapan gue makan, kapan gue nyemil. Ketiga, ini yang paling orang males atau banyak alasan untuk melakukannya, yaitu membuat catatan harian, atau bisa disebut diary harian gitu, atau bisa disebut jurnal harian, atau yang sekarang istilah kerennya tuh kalau nggak salah temperatur temperatur emosi gitu ya. Ya bahasa-bahasa keren lah. Tapi ini tuh orang tuh males melakukan ini. Termasuk gue. Gue pun awal-awal males. Karena merasa kayak, ngapain sih gitu, kayak bingung juga apa sih yang mau gue ceritain, apa sih yang mau gue tulis. Sebenarnya setelah gue menjalani beberapa tahun, nggak perlu lu pikirin apa yang lu mau tulis di catatan harian lu, baik nulis secara buku dan pulpen atau pakai iPad sekarang bisa, atau pakai laptop, bebas senyamannya aja. Nggak perlu dipikirin mau nulis apa, nggak usah dirangkai harus apa, nggak perlu. Yang diperlukan, kenapa jurnal ini penting, karena seperti bentuk katarsis, mengeluarkan gitu ya. Jadi kayak bentuknya tuh kayak curhat aja, kayak misalnya hari ini gue bangun jam segini, bangun tidur gue langsung rapi-rapi kamar, terus gue jogging, terus setelah itu gue ketemu si ini gitu. Ceritain aja keseharian tuh apa gitu, karena sangat berdampak menurut gue dan sangat penting untuk mengetahui kondisi kita pribadi, kondisi diri kita nih gimana gitu ya. Atau kalau ada trigger, kita juga bisa menjadikan tulisan itu sebagai alat untuk menganalisa ya P3K lah gitu, awal-awal ya. Kadang kan yang sering dialami orang depresi adalah tiba-tiba drop dan tiba-tiba jawabannya gue nggak tahu. Ada trigger nggak? Enggak, gue nggak tahu. Nggak tahu, entah apa, nggak ada apa-apa. Triggernya dari mana? Nggak tahu juga gitu. Jadi kayak semua serba nggak tahu gitu. Tapi dengan lu rajin menulis jurnal, stop tuh bilang nggak taunya. Aduh, kok tiba-tiba perasaan gue nggak enak ya? Ada apa ya gitu. Karena kadang orang depresi itu delay. Kejadiannya hari ini, dropnya besok. Bisa juga kejadiannya hari ini, ya hari ini juga drop. Bisa. Tapi ada juga yang delay, dan gue sering delay gitu. Nah kalau delay, gue tahu apa yang terjadi kemarin gitu. Jadi bisa dibaca lagi tuh, oh kemarin tuh kayak gini. Oh gue ketemu si ini dan si ini ngomong kayak gini. Oh kayaknya gue ketrigger gara-gara dia ngomong ini gitu. Jadi ada media untuk kita menganalisa diri kita sendiri. Karena balik lagi guys, ke profesional itu sangat bagus. Gue sangat menganjurkan kalian ke profesional biar lebih jelas diagnosanya. Jangan pakai Google gitu. Tapi kita juga harus membangun kemandirian diri kita sendiri. Biar kita lebih growth, lebih dewasa. Jadi tidak selalu mengandalkan profesional untuk, dok kenapa ya saya kemarin drop? Dokter yang menganalisa. Kita harus belajar sendiri gitu, biar kita tuh mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain gitu. Kenapa si jurnal ini menurut gue penting gitu. Buat catatan kita, analisa kita tahu trigger kita di mana. Dan kadang luka emosi itu patternnya sama. Nanti kalian kalau nggak percaya jalanin jurnal 3 bulan aja, pasti kalian akan menemukan pattern-pattern yang sama. Oke guys, sekarang udah masuk ke bagian akhir karena gue cuma punya 4 poin. Ya ini poin keempat, yaitu membuat time screen dan atur pola tidur. Karena ini satu yang penting juga, tubuh kita butuh istirahat, otak kita butuh istirahat, kita butuh tidur.
Balik lagi, orang depresi ini tidurnya aduh deh ya. Ada yang susah tidur, ada yang kebanyakan tidur. Kalau kebanyakan tidur jadi ngerasa useless, kalau kurang tidur mau aktivitas apa-apa lemas gitu. Jadi gimana cara mensiasatinya? Yaitu, yuk bangun. Dengarkan baik-baik. Bikin time screen. Dari to-do list, kamu harus kasih waktu. Jam berapa kamu terakhir main handphone? Jangan terus-terusan scroll tok-tok sampai ngantuk. Padahal nggak ngantuk-ngantuk bisa sampai subuh, ya kan? Jadi, kalau mau malam, gue mensiasatinya gini. Oke, gue jam berapa ya terakhir mau main handphone? Gue tentuin dulu jam berapa gue mau tidur. Biar rutin. Balik lagi, kita bikin pola. Jadi, pola itu teratur. Ya, pola itu teratur, nggak abstrak. Jadi tentuin jam tidurnya berapa. Oke, kalau gue pribadi, gue mau tidur jam 9. Berarti terakhir gue main handphone jam berapa? Bisa 2 jam sebelum tidur atau 1 jam sebelum tidur. Kenapa? Balik lagi, kalau orang depresi ditambah kecemasan, sebelum tidur nonton yang sedih-sedih atau nonton yang bikin kepikiran, akhirnya overthinking, kepikiran, nggak bisa tidur karena apa yang dia tonton. Jadi untuk menghindari hal itu, better 1 jam atau 2 jam sebelum tidur nggak usah main handphone. Itu disebut time screen. Jadi bikin time screen sendiri. Kalian udah dewasa bisa menimbang-nimbang gitu jam berapa. Kalau contoh dari diri gue itu jam 7 sampai jam 8 malam, gue masih boleh main handphone. Tapi setelah jam 8 malam, stop di chat, nggak usah chatting-chattingan. Ada yang chat, ada yang nelpon, ada yang apa, pokoknya nggak usah. Respon. Bisa di silent atau apapun. Buat mensiasati gitu. Terus ngapain? Kalau malam-malam pengen nonton gimana? Tetap gue kasih diri gue kebebasan untuk nonton. Nggak terlalu strict banget yang sampai kaku, yang sampai gue stres. Nggak dong. Nanti polanya nggak terjadi stres iya. Jadi, oke, gue mau nonton. Tapi, sebagai orang dewasa, gue memberi kebebasan, tapi sedikit arahan. Jadi, gue memberi diri gue izin untuk nonton YouTube, misalnya sebelum tidur, sampai gue ngantuk atau apa gitu. Boleh nonton YouTube, tapi nontonnya yang ringan-ringan, komedi gitu ya. Jangan nonton drama yang sedih, drama yang kematian atau apa, yang jadi pikiran-pikiran tuh jadi nggak bisa tidur. Nontonnya yang ringan-ringan aja. Tapi gue tetap membatasi. Gue nonton YouTube misalnya nonton komedi, gue suka acara komedi gitu. Atau acara ajang pencarian bakat nyanyi gitu, gue juga suka. Nonton aja yang kayak gitu di YouTube sampai jam 8 malam. Atau mentok banget 8:30. Jadi setengah jam sebelum tidur gue nggak ada nonton, nggak ada chatting, nggak ada apa. Ngapain setengah jamnya? Fokus grounding, rasain napas, rasain sekitar, ya, stretching sambil mau tidur ya, gini-gini gitu. Relaxin diri buat tidur. Biar apa? Biar kualitas tidurnya baik. Kalau lu habis nonton tok-tok atau apa kan banyak tuh yang ditonton. Nanti pas tidur tapi pikirannya kemana-mana. Itu yang gue alamin. Dan itu kualitas tidurnya nggak baik. Karena kita mau bikin pola hidup baru, pola hidup yang sehat, kualitas tidur pun kita pikirin gitu. Kalau gue untuk menjaga kualitas tidur gue ya seperti itu. Biasanya kalau di HP gue tuh ada time sleep gitu. Jadi kalau gue atur jam berapa sampai jam berapa, notifikasi nggak akan masuk. Yang bunyi hanya alarm. Gitu. Jadi itu sangat membantu gue. Mungkin kalian bisa pakai apps atau apa. Kayaknya di setiap handphone ada deh. Dicari-cari aja. Dari 4 poin yang gue share, kunci utama dari semua ini, untuk pola ini terjadi adalah 1. Teratur, 2. Disiplin, 3. Sabar, 4. Konsisten. Agak bebelit ya, say. Jadi perlu banget kita sabar. Pasti nggak enak awal-awal dengan
kok hidup gue kayak diatur gini. Tapi itu perlu, say. Orang depresi itu nggak teratur, berantakan, nggak jelas yang gue alamin. Jadi untuk hidup kita lebih sehat, lebih jelas, lebih kembali kayak orang normal, ya kita harus berdarah-darah mengikuti aturan itu gitu. Bikin to-do list. Awal-awal to-do list gue nggak banyak, jadi jangan terlalu di-push diri kalian untuk to-do listnya sampai 20, sampai 25. Ini gitu. Nggak ada jeda waktu untuk relax, untuk chill, untuk nonton TV atau apa. Yang ada nanti stres. Pola barunya nggak terjadi, stresnya nambah. Jadi dibikin awal-awal tuh bertahap. Misalnya 5 to-do list wajib, mandi, makan, olahraga, jurnal, tidur. Ini 5 wajib. 5 yang adjust, misal ketemu orang atau kerja atau apa, dibikin gitu. Nanti sebulan nambah atau 2 minggu sekali nambah kegiatannya, nambah lagi gitu. Bertahap, jangan di-push di awal-awal. Karena apa? Kalau lu nge-push di awal-awal, pasti nggak akan jalan lama, nggak akan awet. Paling juga to-do list 3 hari, habis itu berantakan lagi gitu. Nggak terjadi pola hidupnya gitu. Karena depresi ini mengubah pola hidup, jadi bagaimana caranya kita lawan si depresi ini? Jangan mau dikendali sama si depresi, buat pola hidup yang baik. Ya memang awal-awal pasti nggak enak gitu. Tapi kita perlu sabar, konsisten. Kuncinya disiplin. Ingat, pakai time-nya yang spesifik. Jangan, gue dulu bikin to-do list anytime, jadi nggak teratur. Nggak terjadi polanya. Jangan mengulang kesalahan gue gitu. Bikin jamnya jam berapa. Biar teratur. Jadi kita sama-sama mengembalikan hidup kita yang telah diambil oleh depresi. Kita ambil kembali. Orang depresi itu, tubuh jiwanya dikendaliin sama si depresi. Kayak setan si depresi ini. Kita dibawa masuk ke dalam lingkaran setan yang kita bingung bagaimana keluarnya. Tapi sekarang kita ambil alih diri kita pribadi. Kita ambil diri kita untuk keluar dari lingkaran setan itu, buat pola hidup baru, buat kehidupan yang lebih baik, lebih sehat. Nanti kalau udah berjalan polanya, kalian gak akan ngerasa terbebani. Kalau awal-awal pasti ngerasa terbeban ya, kayak aduh gue harus ini, pasti aduh berdarah-darah di awal-awal ya. Tapi nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah terbiasa. Dan itu udah jadi gaya hidup. Jadi gaya hidup kita lebih sehat gitu. Bahkan lama-lama yang gue alami, lama-lama depresi gue yang tadinya misalnya 2 minggu, berkurang jadi seminggu, berkurang jadi 3 hari. Dan kadang-kadang cuma hitungan kayak kalau gue ke trigger, gue drop, setengah hari setelah itu selesai gitu. Si depresi nggak nguasain hidup gue lagi. Karena gue yang pegang kendali atas hidup gue. Jadi ya awal-awal pasti kita butuh upaya, pasti capek, pasti aduh, lelah deh, hidup harus diatur kayak gini, tapi perlu untuk mengembalikan pola hidup kita, itu perlu. Oke, sekian dari gua yang gua sharing, kayaknya banyak banget ya, dan panjang banget video ini, sorry banget. Dan gue berharap banget ini bisa bermanfaat buat kalian yang nonton, buat kalian yang masih depresi, don't worry. Kita semua bisa kembali ke kondisi yang normal, sama seperti orang pada umumnya. Kita bisa kembali lagi ke masyarakat, bersosial seperti pada umumnya. Gak usah berkecil hati, karena kita yang punya hak dan kendali atas hidup kita, diri kita. Jangan mau kalah sama si depresi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube gue. Dan bantu follow IG gue di sini. Terima kasih. Dan bye-bye.